Nah, ini jangan sampai kamu nonton hanya beberapa menit. Ada poin-poin akhirnya. Nah, jadi yang namanya melawan di sini artinya boleh kita berbeda arah. Dari arahan dari orang tua itu bagaimana kita memilih jalannya sendiri, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah selama tidak ada unsur kamu. Oke guys dan brosis semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tentunya lancar ya kan. Kembali lagi bersama kami, kita akan membahas hal menarik tentunya dengan narasumber yang tidak kalah juga untuk membahas cukup menarik ya. Tentang durhaka nggak sih kalau kita sebagai anak muda pengen ngejalanin sesuatu tetapi berbalik dengan keinginan orang tua. Apakah itu durhaka? Apa yang menjadi keinginan orang tua harus diturutin, dan kita sebagai anak ya kita bisa hanya mengikutinya. Yuk kita bahas di kali ini. Oke, Kang Iksan, apa kabar Kang Iksan? Masya Allah luar biasa, ini kawan lama kita kembali lagi bertemu dalam satu kamera, tentunya di podcast Kopo Kopi. Sebelum itu kita kopi dulu. Kopi dulu ya Iksan. WNS ya? Saya tim asam lambung. Tim asam lambung. Saya S aja deh. Oke siap. Kang Iksan, kita ngobrolin hal yang menarik nih. Kali ini tentang ekspektasi anak muda berbeda dengan realita yang ada. Artinya orang tua pengen banget anak ini nurut sesuai keinginan orang tuanya. Tapi kan anak muda, apalagi di hari ini, banyak juga punya keinginan yang berbeda dari jalan orang tuanya. Itu gimana menurut Kang Iksan? Kebanyakan memang dari anak muda ini merasa bingung, tekanan dari orang tua, sedangkan mereka sendiri punya pilihannya masing-masing. Bukan begitu, betul ya? Iya betul. Betul ya? Sepakat. Apalagi terkait jalan hidupnya, rata-rata ada yang anak muda ini, khususnya Gen Z ataupun milenial, punya jalannya lulus sekolah itu mau kuliah jurusan dokter ataupun jurusan pendidikan atau lain sebagainya, tapi orang tua menyarankan udah kamu jurusannya ini aja gitu, sedangkan anak ini dia bukan fashionnya. Iya juga gitu. Nah ini menjadi bumerang bagi anak-anak muda ini, mau ikutin fashion sendiri tapi takut durhaka sama orang tua ini. Rata-rata banyak begitu. Benar, sebab dari sinilah muncul ide-ide menarik yang mesti dibahas pada kali ini. Oke, gitu. betul banget Kang Iksan. Apalagi kita kan yang ngejalanin gitu. Mereka seakan-akan menentukan itu bener apa adanya. Kita pengen, tadi kata Kang Iksan, kemampuannya di jurusan sains. Betul. Pada dasarnya orang tuanya ya di kerjaan beliau angkatan laut atau angkatan udara gitu, Polri atau TNI gitu. Sedangkan anaknya punya fashionnya ke arah sains gitu. Akhirnya kan mereka yang nentuin jalannya. Padahal anaknya punya skill yang di luar dari kapasitas daripada apa yang diketahui oleh orang tua. Ini betul juga. Atau gimana itu? Ya memang betul. Itu sangat menarik. Sebab gini, karena memang anak muda ini punya pilihannya. Iya, betul. Pilihannya sendiri, dan orang tua itu mungkin udah tadi yang Bung Opik bilang sudah berkarir, dia punya jabatan tinggi, sehingga supaya anaknya ini menjadi penerus orang tuanya. Sehingga orang tua ini mengarahkan si anaknya ini, udah kamu tadi tuh ya, dia polisi, udah kamu lulus sekolah ikut apa biasanya itu? Ya ikut apa namanya? Pendidikan polisi ya udah kamu ikut itu aja. Anak nggak mau, atau misalkan orang tuanya dokter, udah kamu ikut kuliahnya jurusan dokter aja. Sedangkan si anak ini dia lihat darah aja nangis, bahkan mau pingsan gitu. Ya parah banget kan, sehingga gimana, dengan cara apa kita menolaknya itu? Boleh. Durhaka enggak menurut saya. Sebab ini cerita sedikit ya. Sebab dalam Al-Quran pun disuruh sama Allah pun birrul walidain. Berbakti. Bukan taat. Taat secara mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasul. Itu kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga yang namanya taat mutlak itu hanya ke Allah
dan ke Rasul. Sebab itu, kalaupun kita nggak sejalan apa yang disarankan sama orang tua, ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi dengan catatan penolakannya dengan cara yang halus tanpa menyakiti hati orang tua kita. Poinnya di situ. Iya, tanpa menyakiti orang tua kita. Ada salah satu kisah, ini cerita dulu Kang Opik ya. Ada salah satu kisah namanya sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abil Waqqas. Beliau ini mualaf. Namun orang tuanya ini masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Sa'ad bin Abil Waqqas ini dimusuhi lah sama orang tuanya, bahkan sampai ngambek orang tuanya, nggak mau makan, ngambek nggak mau makan loh. Sampai nggak makan itu. Sampai nggak makan. Puasa kali. Sampai ngambek gak mau makan. Akhirnya dibujuk sama Sa'ad bin Abil Waqqas, tetap gak mau makan, tetap gak mau makan. Akhirnya kata Sa'ad bin Abil Waqqas, ya udah terserah, kalau nggak mau makan ya itu pilihan ibu, itu pilihan orang tua, pilihan orang tuamu. Setelah itu akhirnya dari situ turunlah hadis Rasulullah bahwa yang namanya urusan akidah kita boleh berbeda pendapat. Tentang akidah itu ya. Iya, dari orang tua. Artinya apa? Selama tidak ada unsur kemusyrikan, ya kita orang tua kita boleh tolak. Fan aja. Kalau ada kemusyrikan ya kita tolak. Yang baik ya kita tiru, kita ambil. Kalaupun orang tua mengajak ke agamanya sendiri, contoh ada orang tua yang tadi itu bukan agama Islam, ya kita nggak apa-apa, nggak ikut, kita nggak durhaka. Itu. Tapi ada satu hal yang Islam. Artinya stigma-stigma yang lahir di masyarakat kita, di anak-anak muda hari ini gitu ya. Ya terkadang lu nggak nurut sama orang tua, lu nakal gitu kan, berarti udah nakal ditambah dia udah kedoktrin durhaka gitu kan. Walaupun memang gitu pada akhirnya kan betul kata Kang Iksan, itu mutlaknya hanya pada nurut sama Kanjeng Rasul dan Gusti Allah gitu. Nah, stigma yang lahir kayak gini nih gitu, kata orang-orang lah, ataupun guru-guru ngaji, ataupun mungkin barangkali orang yang lebih paham, akhirnya jadi doktrin bagi mereka. Akhirnya ya juga sih, gue ngelawan orang tua gue akhirnya gitu. Akhirnya mereka cenderung nggak mau tuh ngikutin jalan hati. Itu gimana untuk mengatasi hal seperti itu, Kang? Berbicara tentang durhaka ataupun kutukan atau alias sebutannya itu adab ya. Iya, betul. Itu kayaknya di Indonesia doang deh. Ini para pemirsa di rumah, ini kayaknya di Indonesia doang deh. Sebab apa? Gini deh, kita pernah denger lah yang namanya malin kundang. Durhaka sama orang tua, dikutuk jadi apa itu? Jadi batu. Kayaknya kita nggak pernah denger deh ada di Perancis dikutuk jadi menara Eiffel. Atau ada juga yang kayak, kalau saya dikutuk jadi dapat duit 360 triliun boleh. Itu sangat banget dianjurkan. Walaupun 6 tahun di penjara gitu. Iya. Sebab anak-anak sekarang itu kan rata-rata akhirnya di sinetron yang di TV-TV, ya mungkin kita nggak sebut lah channel TV-nya apa, sampai dikutuk segala macam. Ya karena gini, melawan itu, bahkan para cewek-cewek lebih suka anak-anak yang melawan, cowok yang melawan dibandingkan cowok culun. Nggak menantang. Lebih suka yang melawan dong. Nanti dari melawan ini awas. Makanya konten kita kali ini memang benar-benar tajam sih. Tajam banget. Sebab awas, mesti diserap ya, mesti disaring apa yang kita omongin. Dan jangan sampai di-cut. Ingat-ingat. Nah, ini jangan sampai kamu nonton hanya beberapa menit. Ada poin-poin akhirnya. Nah, jadi yang namanya melawan di sini artinya boleh kita berbeda arah. Dari arahan dari orang tua itu bagaimana, kita memilih jalannya sendiri, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah selama tidak ada unsur kemusyrikan. Itu poinnya. Apalagi zaman sekarang yang tadi Kang Opik bilang ya, banyak anak-anak muda yang milih jalannya sendiri.
mau jadi apa, itu kan waduh kebingungan. Tapi dengan catatan kalau kita prinsipnya memilih milih jalan kemana, misalkan jalan A, ya kita pertahankan, kita yakinkan orang tua kita. Orang kadang-kadang anak muda sekarang yang milih jalan kuliahnya sendiri, misalnya pendapat orang tua kuliah ke ini ya, dia malah enggak, saya mau kursus band aja. Loh. Ya kan kayak gitu itu kan Bung Opik. Yang bikin orang tua itu marah. Prinsipnya aneh gitu loh. Makanya kalau kita berbeda keren ya. Iya. Kalau kita berbeda pendapat sama arahan dari orang tua kita, ya kita yakinkan dan harus benar-benar rasional dan kita buktikan kalau emang jalan kita itu yang terbaik. Itu. Terima kasih Kang Iksan. Buat lu pada lu pernah ngalamin ketika lu punya jalan hidup lu gitu, lu punya skill dan akhirnya seakan-akan lu dibatasin sama orang tua lu. Ingat poin tadi Kang Iksan bahwasanya pentingnya kita menjaga adab dan meyakinkan kedua orang tua kita bahwasanya kita bisa bertanggung jawab dengan pilihan kita sendiri. Oke, thanks. Di segmen kedua kita lanjut. Podcast paling santai, insight maksimal.